Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penguasa kuil surgawi. Bab 623. Lebih dari setengah jam kemudian, Leng Yijun dan Mi berbaring malas di tempat tidur. Mi menyalakan rokok dan mulai merokok. Tapi ada sedikit kesungguhan di antara alis Mi. Ada apa? Apa yang kamu pikirkan? Leng Yijun mengangkat kepalanya dan bertanya pada Mi. Mi menggelengkan kepalanya, mematikan rokoknya, menatap Leng Yijun, mencium kening Leng Yijun dan berkata, bukan apa-apa, aku hanya tiba-tiba takut, suatu hari kita akan berpisah. Kamu bilang, kita akan berpisah putus. Suatu hari nanti. Leng Yijun tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat kepalanya dan mencium sisi wajah Mi dan berkata, bodoh, kita tidak akan pernah terpisah. Kita tidak akan pernah terpisah dalam hidup ini. Tapi ketika Mi mendengar ini, dia seperti anak kecil saat ini. Dia menatap mata Leng Yijun dengan sangat serius dan berkata, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Tidak ada yang akan menyebutkan putus dalam hidup ini. Leng Yijun tersenyum dan mengangguk, baiklah, Tuanku Raja Surgawi, katakan padaku, mengapa kamu tiba-tiba memikirkan hal-hal ini? Aku memberikannya kepadamu untuk pertama kalinya, dan kita akan segera melangsungkan pernikahan, bagaimana mungkin aku masih bersama kamu? Bagaimana dengan perpisahan? Saat Leng Yijun berbicara, dia menjadi tertarik. Dia berbaring di atas tubuh Mi dan berkata kepada Mi, hei, kamu takut sekali. Apa kamu ingin aku meninggalkanmu? Hehe. Mi menamparkan pantat Leng Yijun dengan marah dan berkata, mari kita bicara tentang bisnis. Entah kenapa, tapi tiba-tiba hatiku merasa sedikit takut. Aku takut kita akan berpisah. Aku tidak tahu kenapa. Secara logika, saya memiliki dua kesengsaraan. Anda berada di puncak, Anda tidak boleh berpikir liar, apakah itu hanya iseng saja? Mi mengerutkan keningnya. Secara logika, orang kuat seperti dia seharusnya tidak tiba-tiba mengalami gangguan mental. Tapi saat dia sedang minum dengan Leng Yijun, dia tiba-tiba berpikir bahwa suatu hari nanti, dia mungkin akan berpisah dari Leng Yijun. Dulu, saat dia berjalan keliling dunia dengan pedangnya, dia tidak akan memiliki kekhawatiran seperti ini, tapi sekarang karena alasan yang tidak diketahui, dia akan memikirkan hal seperti itu. Leng Yijun melihat Mi sangat serius dan sama sekali tidak terlihat bercanda, jadi dia menyembunyikan senyuman di wajahnya. Dia berkata kepada Mi dengan serius, Mi, ingat, hidup ini. Hidup ini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu, kamu adalah segalanya bagiku. Mi tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata, ya, aku pasti sedang membayangkannya. Mungkin aku merasa sedikit stres saat menghadapi pertarungan terakhir 10 hari kemudian. Leng Yijun juga tersenyum dan berkata, ya, kamu hanya suka berpikir omong kosong. Kamu seorang Capricorn. Jangan khawatir. Tidak akan pernah ada hari seperti itu. Tidak akan pernah. Nie mengangguk sambil tersenyum dan berkata kepada Leng Yijun, baiklah, jika suatu saat kita benar-benar putus, mari kita buat kesepakatan. Bahkan jika kita putus di kemudian hari, kita masih bisa saling berpelukan, oke? Aku tidak akan putus. Sudah aku bilang berkali-kali, aku benar-benar tidak akan putus. Kata Leng Yijun tak berdaya. Yang aku bicarakan adalah jika, bisakah kamu berjanji padaku? Bolehkah? Mi juga memutar matanya dan berkata. Leng Yijun melihat Mi masih bertahan, jadi dia mengangguk tak berdaya dan berkata kepada Mi, baiklah, jika kita benar-benar putus di masa depan, maka kita masih bisa berpelukan, oke, Tuanku Raja Surgawi. Iya, oke. Mi tiba-tiba menjadi senang. Kamu, sungguh, apa yang kamu pikirkan setiap hari? Leng Yijun mengulurkan tangan dan menyentuh dahi Mi dengan sentuhan menawan. Tapi kemudian Leng Yijun mendengus dengan wajah memerah, karena tangan seseorang tidak terlalu jujur. Menikah lusa. Baiklah, aku akan menikah lusa. Mi dan Leng Yijun mulai berkencan lagi. Meskipun mereka sedang bersama saat ini, dan meskipun Leng Yijun telah berjanji kepada Mi berkali-kali bahwa dia tidak akan pernah berpisah dengannya dalam hidup ini, Mi masih memiliki sedikit kekhawatiran di hatinya. Pokoknya, aku akan menikah lusa. Dalam hidup ini, firasatku tidak akan pernah menjadi kenyataan ya, juga, kita berdua, bagaimana kita bisa dipisahkan. Mi berpelukan erat. Melihat Leng Yijun, dia menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya. Segera, saat suara senandung Leng Yijun terdengar, Mi berhenti memikirkan semua hal yang berantakan dan mulai bekerja keras. Pada saat yang sama, Lu dan Yin Chaoge juga kembali ke villa di dalam industri Chaoge. Sebagai ilmuwan pertama dan kepala ilmuwan industri Chaoge, Yin Chaoge, yang juga merupakan setengah pengendali industri Chaoge, secara alami memiliki halaman villa yang independen dan luas di dalam industri Chaoge. Itu hanya dibandingkan dengan kehangatan Xiao Tians dan Gao Weiwei, serta romansa antara Mi dan Yin Chaoge. Gadis berbakat Lu dan Yin terlihat jauh lebih sederhana dan bersahaja. Di villa Yin Chaoge, yang sibuk di industri Chaoge pada siang hari, membawa Liu ke villa dan mulai memasak untuknya. Setelah mereka berdua selesai makan malam, Yin Chaoge bertingkah seperti menantu perempuan kecil.
Mulai merapikan kamar untuk Lu. Tempat tidur ini sangat kuat. Terbuat dari paduan dan tidak akan roboh. Yin Chaoge menjelaskan kepada Lu sambil merapikan tempat tidur. Dibandingkan dengan Lu, tubuh Yin Chaoge terlalu mungil. Lu sangat tinggi dan tinggi. Seringkali, cara Lu menggendong Yin Chaoge seperti Xiao Tians menggendong Xiao Xiao. Adegan itu sangat menyentuh. Karena sosok Lu, seringkali ketika Yin Chaoge dan Leng Yijun bersama, Leng Yijun akan memandang Yin Chaoge dengan aneh. Ini sangat sederhana. Saya pikir Yin Chaoge takut suatu hari nanti, jika Raja Pembunuh tidak memperhatikan, gadis berbakat keluarganya Yin, akan dihancurkan sampai mati. Leng Yijun telah beberapa kali menggoda Yin Chaoge, memintanya berlatih bela diri dan sebagainya, agar tidak terjadi apa-apa. Setiap kali Yin Chaoge mendengar kata-kata Leng Yijun, dia sangat tersipu. Nah, di antara para wanita, Leng Yijun adalah satu-satunya yang berani membicarakan hal semacam itu kepada Yin Chaoge secara terang-terangan. Tapi Yin Chaoge, yang sedang merapikan tempat tidur Liu saat ini, merasa sangat malu ketika memikirkan apa yang dikatakan Leng Yijun padanya sebelumnya. Hanya saja wanita berbakat kita Yin, meskipun dia tidak berlatih seni bela diri, dia cerdas dan merupakan ilmuwan top di dunia. Oleh karena itu, wanita berbakat Yin diam-diam menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya sejak lama untuk membuat tubuhnya lebih mampu bertahan stres. Dewa sangat tahan terhadap tekanan. Berdiri di belakang Yin Chaoge, Lu merasa detak jantung Yin Chaoge sangat cepat dan tubuhnya memanas, jadi dia bertanya kepada Yin Chaoge dengan sangat cemas, menantu perempuan, ada apa denganmu? Saya merasa ada yang salah dengan tubuhmu. Kamu demam. Apakah kamu siap? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Apakah kamu terlalu lelah dari pekerjaan akhir-akhir ini? Tubuh Yin Chaoge bergetar hebat, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih panas. Seluruh orang merasa sedikit tidak enak. Masuk akal jika dia, seorang wanita berbakat yang mengabdikan dirinya pada penelitian ilmiah, tidak tahu banyak tentang kehidupan. Tapi suaminya lebih memahami kehidupan daripada dia. Yin Chaoge menamparkan kepalanya tanpa daya. Untuk sesaat, bahkan dengan pengetahuan dan bakat Yin, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada pria kayu besar di belakangnya. Tetapi sebelum Yin Chaoge sempat menjelaskan, pria di belakangnya muncul di hadapannya dalam sekejap dan menyentuh dahinya dari belakang. Lu mengerutkan kening dengan serius dan berkata, kamu tidak demam, jadi mengapa wajahmu begitu merah? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Yin Chaoge menggigit bibirnya, mengepalkan tinjunya, menatap tajam ke arah Liu dan berkata, tidak apa-apa. Lu sedikit bingung. Untuk sesaat, dia tidak mengerti kenapa istrinya marah. Tapi Yin Chaoge berkata tidak apa-apa, jadi dia berhenti bertanya. Ayo istirahat. Setelah beberapa saat, wajah Yin Chaoge menjadi lebih merah dan dia berkata pada Lu. Yin Chaoge merasa tidak berdaya. Sialan, bagaimana mungkin kamu, pria sepertimu, mengizinkanku mengatakan ini? Yin Chaoge sangat terdiam. Lu masih bertanya dengan serius kepada Yin Chaoge, baiklah, bagaimana denganmu? Maukah kamu ikut denganku? Yin Chaoge hendak mengamuk. Dia mengepalkan tinjunya, menatap mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana menurutmu? Aku istrimu. Mengapa kamu menikahi istrimu? Jangan marah. Apakah aku mengatakan hal yang salah? Lu menyentuh kepalanya dengan bingung. Sebenarnya, beberapa orang tidak terlalu bodoh, seperti pria yang penuh kebencian dengan senyuman polos di wajahnya setelah istirahat lebih dari 1 jam. Yin Chaoge hampir marah. Secara logika, dia dan Lu adalah orang pertama yang mengkonfirmasi hubungan mereka. Tapi Dongfang Qianqian dan Zhan punya anak. Dia mengikuti Lu dan tidak punya apa-apa. Tidak peduli seberapa keras Yin Chaoge berusaha, dia tidak bisa hamil. Faktanya, ini juga yang menjadi alasan mengapa Yin Chaoge terlalu cemas di tempat kerja. Jika dia terlalu cemas, dia tidak akan mudah hamil. Jauh lebih damai dan alami dibandingkan Dongfang Qianqian. Setelah Lu memandang Yin Chaoge dan terkikik sebentar, dia membuang senyuman di wajahnya dan bertanya pada Yin Chaoge dengan sedikit khawatir, menantu perempuan, bisakah tubuhmu menahannya? Bagaimana kalau aku membagikan beberapa seni bela diriku bersamamu? Tidak peduli betapa bodohnya dia masih khawatir sesuatu akan terjadi pada Yin Chaoge. Bagaimanapun, dia sudah berada di puncak bencana kedua, dan tubuhnya sangat berat. Dan Yin Chaoge hanyalah seorang wanita biasa yang lemah seorang prajurit bintang 1. Yin Chaoge merasa lebih baik setelah mendengar kekhawatiran seorang pengeliling babi besar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Saya telah memodifikasi beberapa hal di tubuh saya. Dan saya tidak suka berlatih seni bela diri, dan saya tidak suka berlatih seni bela diri. Tidak punya tenaga. Ketika Lu hendak mengatakan sesuatu lagi, Yin Chaoge bangkit, mengenakan pakaiannya, dan menarik Lu ke bawah tanah villa. Dengan ekspresi bingung di wajahnya, Lu mengikuti Yin Chaoge ke suatu tempat lebih dari 100 meter di bawah tanah di dalam villa. 100 meter di bawah villa, terdapat ruangan seukuran stadion besar. Di tengah ruang itu, terdapat kepala paduan mekanis yang tingginya ratusan meter. Apa ini? Lu, saat pertama kali melihat kepala mekanik raksasa di depannya, dia merasa pria besar di depannya tampak sangat sulit untuk diganggu.
Karena kepala mekanis ini sangat besar, akan menimbulkan rasa tertekan yang berat tanpa terlihat. Yin Chaoge memandangi kepala mekanik raksasa di depannya dan berkata, Ini adalah Dewa Surga. Baju besi super raksasa yang kubuat untukmu. Ini, kepala ini saja tingginya 100 meter. Lalu, seberapa besar jadinya jika semuanya selesai? Pada saat ini, Lu benar-benar terkejut. Tubuhnya sendiri sangat tinggi, jadi seringkali, dia lebih memilih senjata raksasa dan sejenisnya. Lu langsung jatuh cinta pada pria besar di hadapannya yang masih jauh dari kata selesai. Dewa Langit. Jika makhluk besar ini telah selesai seluruhnya, ia benar-benar dapat menyandang nama ini. Kepalanya saja panjangnya lebih dari 100 meter. Kalau sudah selesai seluruhnya dan seluruh badan berdiri, pasti lebih dari 1000 meter. Ini 3-4 kali lebih tinggi dari gedung tertinggi di dunia Kementerian Perang. Lalu, berapa tingkat efektivitas tempurnya ketika semuanya selesai? Liu terus bertanya pada Yin Chaoge. Tapi kali ini Yin Chaoge menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, karena sulit untuk menyelesaikannya. Hanya sekarang, semua talenta penelitian ilmiah terbaik di seluruh dunia Departemen Perang telah berkumpul di Xiajing, dapatkah saya percaya diri untuk melakukannya membangunnya? Yin Chaoge berhenti dan melanjutkan, ini adalah jalan yang sama sekali berbeda dari seni bela diri. Tidak ada yang tahu seberapa kuat efektivitas tempur akhir dari Tianshan Hao setelah terbentuk. Dan, di masa depan, saya pasti akan terus meningkatkannya. Saya tidak berlatih seni bela diri. Saya hanya ingin membawa Tianshan sampai akhir dan melihat seperti apa jadinya. Saat Yin Chaoge berbicara, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan. Lun Qing tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Istrinya tidak berlatih seni bela diri, tetapi tahunya sangat kuat. Benar saja, saat berikutnya, Yin Chaoge melambaikan tangan kecilnya dan berkata kepada Lu, Damumu, teruslah berlatih. Juga, jika kamu berani menggangguku di masa depan, aku akan mendorong Tianshan untuk mengalahkanmu. Yah. Meskipun dia sekarang berada di puncak bencana kedua, dia akan segera melanjutkan ke bencana ketiga. Namun ketika dia melihat ke arah kepala Dewa Tianshan yang penuh dengan tekanan, hatinya gemetar. Tapi kali ini, Yin Chaoge membawa Lu ke markas rahasia bawah tanah untuk pertama kalinya dan melihat Tianshan. Saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang memikirkan hal itu. Suatu hari di masa depan, Yin Chaoge akan benar-benar memasuki Tianshan. Bab 624. Tepat ketika tiga benua di dunia saat ini, Timur, Tengah dan Barat, mulai bersiap untuk pertempuran terakhir yang menentukan. Tepat ketika Xiao Tians dan orang-orang berkuasa lainnya di dunia ini memutuskan untuk mempromosikan Tianxia ke dinasti surgawi. Hampir di saat yang bersamaan, terjadi pergerakan di dunia gelap. Dinasti Kaisar Dayu, Dinasti Kaisar Langit Agung, dan Dinasti Kaisar Zhou Agung, di bawah kepemimpinan tiga kaisar kegelapan tertinggi, juga mulai mengambil tindakan. Di dunia gelap di bawah pusat dunia Departemen Perang, sosok Kaisar Zhou muncul di perbatasan di bawah markas penjaga reguler asli. Sebuah pukulan dilubangi ke bagian yang gelap. Boom! Setelah suara keras, markas rahasia jauh di bawah laut tempat Zhou Yi sendiri ditempatkan meledak berkeping-keping oleh kekuatan yang mengalir dari kedalaman dunia gelap. Benar saja, semua penghalang penyegelan telah hilang. Dilihat dari sumbernya, dia seharusnya tidak dapat mendukungnya. Tapi, apakah dia benar-benar tidak dapat mendukungnya, atau dia melakukannya dengan sengaja? Seorang abadi tua yang telah bertarung di Jia selama hampir 10.000 tahun benar-benar menghilang seperti ini ya. Kaisar Zhou, yang mengenakan jubah kekaisaran hitam dan mahkota kekaisaran gelap, berkata dengan sedikit cemberut. Dia tidak mempercayainya. Sumbernya adalah kehendak kental dari asal mula dunia perang. Dalam arti tertentu, dia mengendalikan sebagian besar asal mula dunia perang. Oleh karena itu, keberadaan yang memontrol asal-usul satu dunia, dan dunia Departemen Perang adalah abadi, bagaimana mungkin sumbernya? Bagaimana mungkin mati begitu mudah? Hampir segera setelah Di Zhou selesai berbicara, ruang di belakang Di Zhou mulai berfluktuasi, dan kemudian sosok Di Qiong dan Di Yu muncul, dan mereka berdiri di belakang Di Zhou. Untuk sementara waktu, tidak ada yang berani mengganggu tempat ketiga kaisar kegelapan berdiri. Terlebih lagi, ketika tekanan yang dikeluarkan oleh ketiga kaisar kegelapan ini bersatu, bahkan Yuan dan Tiga pun tidak bisa mengintip ke tempat ini. Di Zhou juga menatap lorong gelap di depan dan berkata dengan ekspresi serius, rencananya telah diganggu. Kemajuan yang kuat di dunia ini terlalu cepat. Sekarang ada tiga keberadaan di atas tahap akhir tiga kesengsaraan. Dunia sebenarnya telah terbangun, dan ada Xiao Su yang lain. Secara logika, dia seharusnya menjadi takdir promosi Tianxia menjadi dinasti kekaisaran, tapi dia masih berpihak pada Tianxia. Ini sangat aneh, dan sekarang kami tahu bahwa dia tersembunyi di dunia gelap, tapi kami tidak dapat menemukannya. Di Qiong menyipitkan matanya dan berkata dengan nada serius. Tentu saja, Di Qiong tidak memiliki banyak rasa takut di hatinya terhadap Xiao Tians, dunia, dan Xiao Su. Lagi pula, jika mereka bertiga, kaisar kegelapan teratas di dunia gelap, bergabung, bahkan Diga pun bisa bertarung. Lagi pula, di dunia gelap yang luas ini, tidak peduli seberapa kuat Diga, dia tetap tidak bisa mengendalikan asal mula seluruh dunia gelap.
Setiap kali Kaisar Kegelapan dipromosikan di dunia gelap, dan setiap Kaisar Kegelapan datang, sampai batas tertentu, dia dapat mengambil kendali atas asal mula kegelapan dari Di Jia. Dan Di Yu, Di Qiong, dan Di Zhou, tiga Kaisar Kegelapan teratas yang mengendalikan puncak dinasti Kekaisaran Gelap, bergabung dan hampir merebut kendali atas sebagian kecil dari asal mula kegelapan. Oleh karena itu, Kaisar Kegelapan teratas di dunia gelap ini masih menyerah kepada tiga di permukaan. Namun nyatanya, mereka juga bertolak belakang dengan tiga sampai batas tertentu. Setelah Di Qiong dan Di Zhou selesai berbicara, Di Yu berkata, keberadaan Xiao Su sangat sederhana. Terus terang, dia adalah paku yang dibobol Di Jia kekam kami, membantu Di Jia melenyapkan dinasti kekaisaran di dunia gelap. Setelah Di Yu selesai berbicara, Di Qiong menoleh, menatap Di Yu dengan tatapan yang dalam dan berkata, Di Yu, tapi sejauh yang aku tahu, ketika Xiao Su pergi untuk menghancurkan Di Luo, kamu juga membantu. Dengan kata lain, saat itu, tanpa bantuanmu, akan sulit bagi Xiao Su untuk menghancurkan Di Luo, bukan? Di Yu mengangguk, mengakuinya secara langsung, dan berkata dengan acuh tak acuh, hancurkan, itu akan hancur. Kita bertiga di dunia gelap sudah cukup, tapi tidak mudah menghadapi terlalu banyak orang. Sama seperti matahari, bulan dan bintang-bintang sebelumnya, mereka berempat. Apa yang terjadi lagi? Saat Di Yu berbicara, dia melihat ke samping Di Zhou. Bagaimanapun, empat kaisar gelap dunia gelap, matahari, bulan dan bintang, sampai batas tertentu adalah milik Kaisar Zhou, dan bersama dengan Kaisar Zhou duduk di 5 kutub dunia gelap. Duduklah ke segala arah dan lindungi Kaisar. Mata Di Zhou berkedip, dia terdiam sejenak, menggelengkan kepalanya dan berkata, Di Yu, ketika kamu berada di level kami, jangan terlalu naif. Kamu tahu, tidak ada seorang pun yang ingin mati. Gelap apapun Kaisar juga ingin mati pada akhirnya. Untuk melampauinya, kamu bisa melahap dunia ini atau menyingkirkan belenggu jalan gelap. Kaisar Zhou berhenti sejenak dan melanjutkan, jadi, bagaimana mereka berempat memilih dalam hati mereka juga merupakan masalah mereka berempat, dan saya tidak dapat ikut campur. Mungkin mereka berempat sebelumnya berpikir akan mudah untuk menghancurkan Tianxia. Oh. Di Yu mengangguk dan melambaikan tangannya untuk melepaskan kesadaran diri dan Di Yue. Ketika wasiat Kaisar Matahari dan Kaisar Yue dilepaskan, Kaisar Zhou dan Kaisar Qiong menyuntikkan sebagian energi mereka sendiri dan Tao Yun ke dalam tubuh mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Dalam sekejap mata, sisa kehendak Kaisar Matahari dan Kaisar Yue terkondensasi kembali menjadi tubuh gelap, dan dengan suntikan energi dari dua Kaisar Kegelapan teratas, tubuh gelap Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, dan segera mencapai tahap akhir dari tiga kesengsaraan, hampir tidak lebih lemah daripada saat mereka menyerbu Tianxia. Namun meski begitu, Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, yang telah menyatukan kembali tubuh kegelapan mereka, sepertinya kehilangan sesuatu. Nasib kerajaan kegelapan hilang. Dan mereka berdua juga mengetahui bahwa baru kemarin, setelah pertempuran di Tianxia, 4 kaisar kegelapan di bawah komando mereka semuanya dibagi oleh Di Yu, Di Zhu dan Di Qiong. Dalam satu hari, sudah terintegrasi sepenuhnya. Faktanya, meski tubuh diri dan Di Yue hancur berkeping-keping, kesadaran mereka dapat dengan jelas melihat nasib dinasti kekaisaran mereka. Tapi, tak satu pun dari mereka berbicara. Di dunia gelap, di mana yang lemah memangsa yang kuat, Kaisar Yu, Kaisar Qiong, dan Kaisar Zhou masih bisa menyelamatkan mereka berdua, dan itu sudah sangat bagus. Benar saja, ketika diri dan Di Yue pulih sedikit, Di Qiong menyipitkan matanya dan berkata kepada mereka dengan suara dingin, kalian berdua, termasuk dinasti Kaisar Kegelapan di Xing dan di Chen, telah ditelan oleh kami, kamu. Apakah kamu punya pendapat? Diri dan Di Yue menarik napas dalam-dalam, segera membungkuk dan menundukkan kepala kepada Di Qiong dan berkata, Kaisar Qiong, saudara-saudara kita tidak keberatan. Di Qiong mendengus dingin dan melanjutkan, ya, yang terbaik adalah tidak memiliki pendapat. Diri, kamu akan mengikutiku mulai sekarang dan menjadi wakil panglima dinasti Kaisar Kegelapan di bawahku. Di Yue, kamu akan menjadi di bawah komando Kaisar Zhou. Ya. Diri dan Di Yue menundukkan kepala mereka lebih rendah lagi. Tanpa restu keberuntungan Kaisar Kegelapan, meski keduanya masih sangat kuat, mereka hanyalah pembangkit tenaga listrik gelap yang sederhana. Pada saat ini, Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, yang telah kehilangan berkah keberuntungan dari dinasti Kaisar Kegelapan, akan bertemu lagi dengan Xiao Tian sendirian. Yah, bahkan jika mereka berdua bergabung, dua orang kuat berkulit gelap di tahap akhir tiga kesengsaraan bergabung. Mereka juga akan dikalahkan oleh Dao Lord Xiao Tian dalam sekejap, dan kemudian dengan mudah dibunuh oleh Xiao Tian. Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, yang telah kehilangan dinasti Kaisar Kegelapan, kini bahkan tidak berani bertemu Xiao Tian. Di Zhou tersenyum dan berkata kepada diri dan Di Yue seolah-olah ingin memuluskan segalanya, Ri Yue, kita semua bersaudara. Bahkan jika kamu gagal menyerang Tianxia kali ini, itu tidak masalah. Bagaimanapun, ini bukan pertarungan yang menentukan. Siapa yang pada akhirnya tertawa? Pada akhirnya, ya itu belum tentu benar, bukan? Diri dan Di Yue merasa pahit di hati mereka, dan mereka mengangguk dengan hormat dan berkata, oke, terima kasih, saudara. Faktanya, Kaisar Matahari dan Kaisar Yue, termasuk Kaisar Bintang dan Kaisar Chen, semuanya memahaminya di dalam hati mereka.
Di dunia gelap, di antara 9 kaisar kegelapan, hanya diri, Dikyong dan Dizu yang terkuat. 6 kaisar kegelapan yang tersisa, meskipun dijumlahkan, tidak dapat mengalahkan salah satu dari mereka bertiga. Dalam pertempuran terakhir yang menentukan, tidak peduli pihak mana yang menang, kaisar kegelapan dan dinasti kaisar kegelapan yang lemah akan dilahap habis. Jadi sebelumnya, keempat bersaudara itu mengirimkan pasukan untuk menyerang Tianxia saat mereka menghadapi sihir di Jia. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak dukungan dari di Jia. Jika mereka bisa menelan Tianxia, maka mereka berempat benar-benar memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Dikyong, Di Zhou dan Diyu. Tetapi pada saat ini, Kaisar Matahari dan Kaisar Yue memandang Kaisar Zhou, Kaisar Qiong, dan Kaisar Yu, 3 kaisar kegelapan tertinggi, berdiri bersama tanpa celah. Saya langsung mengerti di hati saya. Saya khawatir perselisihan yang tampak antara 3 orang besar sebelumnya hanya untuk dilihat oleh Di Jia. Namun kini situasinya telah berubah, dan mereka bertiga bahkan tidak lagi berpikir untuk mencoba menyelamatkan muka di depan Di Jia. Pemaksaan terhadap 3 kaisar kegelapan teratas bergabung bersama, menghilangkan semua keinginan yang mengintip. Hal ini dapat dilihat dari sini. Diyu, Di Qiong, Di Zhou, mereka siap untuk berselisih total dengan Di Jia. Haha, oke. Jangan terlalu banyak berpikir, pada akhirnya kita akan menang. Di Jia sangat kuat, tapi bukannya tidak bisa dibunuh. Dan itu jauh dari cukup kuat untuk membuat kita semua putus asa. Petik 2. Di Zhou tersenyum menyipitkan matanya, dia berkata perlahan. Diri menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Saat berikutnya, Diri mengangkat kepalanya dan menatap Diyu, yang paling sedikit berbicara. Diri menatap Diyu dengan tatapan dalam dan berkata, Diri, saat kami berempat pergi untuk melawan Tianxia, tahukah kamu pada saat itu bahwa kami akan kalah? Senyuman aneh muncul di wajah Diyu, dia mengangguk dan berkata, ya, aku tahu kamu akan kalah. Kepahitan di hati Diri menjadi semakin kuat. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dan setelah menenangkan diri beberapa saat, dia bertanya dengan getir kepada Diyu, bisakah Kaisar Yu memberitahuku? Mengapa? Senyuman di wajah Diyu memudar, dan dia berkata dengan serius, ini sangat sederhana. Jika mudah untuk menghancurkan dunia ini akan hancur 2000 tahun yang lalu. Pada saat itu, generasi Kaisar Tianxia telah tiada, dan semua orang di dunia tewas dalam perang. Benua Barat sama saja, bahkan tidak ada dinasti kekaisaran di benua Timur. Tetapi bahkan pada saat itu, dunia Departemen Perang belum dihancurkan, kan? Diri, pemikiranmu terlalu sederhana. Tidak sesederhana itu untuk menghancurkan keinginan dunia, dan itu masih menjadi hal yang paling penting hingga saat ini. Kehidupan terakhir. Setelah mendengar kata-kata itu, Kaisar Yi tertegun untuk waktu yang lama, dan kemudian mengangguk dengan getir, saya mengerti, Kaisar Xieyu membereskan kebingungan itu. Sejujurnya, Diri merasa sangat menyesal sekarang. Dia seharusnya sudah berpikir sejak lama bahwa Diyu yang begitu kuat, makhluk tertinggi yang telah mengendalikan dunia gelap bawah tanah Tianxia selama ribuan tahun, tidak terburu-buru menyerang Tianxia di antara mereka seseorang harus menjadi orang yang tidak takut mati. Namun, hasil akhirnya sekarang adalah Kaisar Bintang dan Kaisar Chen terbunuh sepenuhnya dalam pertempuran. Meskipun dia dan Diyu masih hidup, dinasti Kaisar Kegelapan di bawah komando mereka telah hilang. Bas. Tepat ketika Diri baru saja menyadarinya, ruang di sekitar semua orang tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat lagi. Saat berikutnya, 3 pembangkit tenaga listrik gelap yang semuanya berada di puncak 3 kesengsaraan datang ke sini. Masing-masing dari 3 pembangkit tenaga listrik yang tiba-tiba muncul lebih kuat daripada Kaisar di masa kejayaannya. Dan mereka semua mendapat berkah dari takdir Kaisar Kegelapan. Ketika Diri dan Diyu melihat ketiga pria kuat berkulit gelap ini tiba-tiba muncul, hati mereka bergetar hebat. Salah satunya adalah Dian. Diyu adalah penasihat militer pasukan Kaisar Kegelapan, tapi Dian sebenarnya adalah orang kuat di puncak 3 kesengsaraan. Setelah kedatangan 3 presiden kerajaan kegelapan, selusin pria berkuasa berkulit gelap dari kejauhan yang menyembunyikan aura dan wajah mereka segera tiba. Ini hampir seperti patung satu demi satu muncul, lalu satu lagi muncul dengan sangat cepat. Diri dan Diyu hampir belum pernah melihat pria kulit hitam kuat yang datang sebelumnya. Jelas itu adalah kekuatan tersembunyi dari Diyu, Di Qiong, dan Di Zhou. Setiap pembangkit tenaga listrik kegelapan berada pada tingkat 3 kesengsaraan, yang menunjukkan betapa dalam Diyu dan yang lainnya menyembunyikan diri mereka. Dengan kedatangan semakin banyak pembangkit tenaga listrik gelap teratas, Diri dan Diyu menjadi benar-benar bingung. Awalnya, mereka berdua berpikir bahwa meskipun mereka menyerah kepada dinasti kekaisaran gelap Kaisar Qiong atau Kaisar Zhou, mereka masih memiliki sejumlah kekuatan, tetapi sekarang ketika mereka melihat kekuatan tersembunyi mereka, yang tersisa di hati mereka adalah rasa takut. Sudah. Mungkin, mereka bertiga benar-benar bisa menang. Diri dan Diyu memiliki firasat di hati mereka saat mereka menyaksikan semakin banyak pria gelap yang kuat datang dari kedalaman dunia gelap. Kekuatan semacam ini pasti jauh lebih kuat dari dunia saat ini. Bersambung.